Baik, selamat datang kembali di kuliah Operation Research 2. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu masalah, yaitu masalah lintasan kritis yang biasa disebut dalam bahasa Inggris adalah critical path method. Dan pada kesempatan kali ini, kita juga akan membahas salah satu metode lainnya yang dia merupakan pengembangan masalah dari CPM, yaitu PERT atau Program Evaluation and Review Technique. Masalah ini merupakan masalah yang berbasis network atau jaringan, yang bertujuan untuk membantu kalian untuk masalah perencanaan, penjadwalan, dan kontrol suatu project. Nah, di sini penekanannya adalah ada di project-nya ini. Nah, project adalah sesuatu kegiatan yang saling terinterrelasi. Jadi di sini fungsinya adalah fungsi kegiatan. Jadi kalian akan membuat suatu jejaring dan suatu hubungan dari aktivitas yang saling tadi terhubung satu sama lain, dan juga selain terhubung mereka akan memiliki suatu relasi. Nah, dan dari sini kegiatan dan relasi ini tentunya akan dilakukan dengan memastikan kegiatan-kegiatan tersebut harus ada suatu resource atau sumber daya berupa sumber daya manusia maupun modal agar bisa terlaksanakan si aktivitasnya. Selain resource juga di sini yang akan menjadi salah satu kriteria performansinya adalah waktu. Mengapa? Ya karena seperti yang kalian mungkin sudah banyak lakukan sekarang sebagai mahasiswa, melakukan beberapa kegiatan-kegiatan kepanitiaan, tentunya kalian juga memiliki target-target dalam pelaksanaan kegiatan tersebut. Misalnya kapan waktu pelaksanaan, budget yang diperlukan gitu. Nah, hal-hal inilah yang akan dibahas dalam masalah lintasan kritis ini. Nah, kemudian di sini objektif atau tujuan dari masalah lintasan kritis ini adalah untuk menjadi suatu tools analisa dalam kalian melakukan scheduling ini. Dan juga kalian melakukan perencanaan suatu aktivitas. Nah, objektif dari CPM PERT ini untuk memastikan semua kegiatan kalian ini sesuai dengan apa yang direncanakan secara budget, maupun secara kualitas kalau misalnya kita mencoba mendefinisikan si project secara umumnya juga. Nah, di sini apa yang harus kita lakukan untuk bisa membuat satu model masalah lintasan kritis ini? Nah, untuk melakukan pemodelan masalah lintasan kritis, kita melakukan 3 cara. Yang pertama, kalian harus melakukan pendefinisian. Aktivitas apa saja yang dilakukan selama proyek. Nah, di sini yang perlu kalian jabarkan adalah ketika atau untuk melaksanakan satu proyek tertentu, subaktivitas apa yang harus kalian lewati. Nah, contoh, kalau misalnya sekarang kalian sebagai anggota himpunan MTI, kalian ingin melakukan suatu kegiatan. Katakanlah di sini kegiatannya kalian ingin menyelenggarakan festival musik gitu. Karena bosan dengan IECOM dan lain sebagainya. Nah, di sini yang harus kalian ketahui adalah untuk penyelenggaraan ini apa saja yang harus dilakukan. Misalnya secara sederhana, kalian harus menentukan tanggal kan gitu. Kapan acaranya akan dilakukan. Yang kedua, kalian harus mencari lokasinya. Mau di mana? Mau di Sabuga kah? Atau misalkan di dalam ITB atau di luar ITB dan lain sebagainya. Tentunya di sini karena kalian akan melakukan suatu acara festival, ya kalian vendor-vendornya, termasuk vendor alat, dan lain sebagainya. Kemudian, kalian juga harus mencari siapa guest
hostisnya kan, gitu, yang nanti akan menjadi pengisi acara. Kalian juga tentunya harus mencari atau mendapatkan perizinan dan membuat surat-surat peminjaman juga untuk memastikan bahwa acara kalian diperbolehkan untuk penyelenggaraannya dari pihak kampus maupun di luar kampus. Sini ada perizinan. Kemudian di sini kalian juga harus memastikan bahwa ya kalian melakukan promosi acaranya dengan baik. Semua orang bisa melihat atau bisa tertarik untuk melakukan pembelian tiketnya. Dan terakhir tentunya melakukan gladi bersih. Nah, hal inilah yang disebut dengan pendefinisian aktivitas dari proyek. Kalian harus mengetahui sub-sub kegiatan apa saja yang harus dilakukan untuk melakukan acara sampai di hari H. Nah, di sini kalian pada tahap yang kedua, setelah kalian melakukan pendefinisian, kalian harus melihat bagaimana relasi antar kegiatan. Maksudnya relasi antar kegiatan, kita mencari suatu istilah yang disebut precedence-nya. Maksudnya apa? Maksudnya contoh di sini. Untuk kalian dapatkan atau untuk kalian mencari guest star, contohnya di sini, tentunya guest star ini kan harus tahu dulu tanggalnya di kapan gitu agar mereka bisa menyesuaikan dengan si aktivitasnya mereka juga kan itu. Jadi jangan sampai si guest star-nya di sini mereka tidak tahu atau mereka tidak bisa menyesuaikan tanggalnya. Kemudian misalnya di sini perizinan. Nah, perizinan kalian juga harus tahu sebetulnya lokasi yang kalian cari itu di mana. Nah, kemudian untuk promosi, katakanlah, nah promosi ini kalian juga harus memastikan saat kalian mau membuat iklan, kalian sudah harus tahu, misalnya untuk promosi, kalian sudah harus tahu siapa gestarnya, agar biar nanti si iklan promosinya sudah bisa menampilkan siapa saja yang akan menjadi pengisi acara dan menarik minat para calon penonton, dan juga saat promosi acara kalian udah harus tahu dan harus memastikan tempatnya kan udah harus dapat dulu, sehingga di sini untuk perizinan kalian harus dipastikan dulu. Nah, sehingga di sini yang dimaksud dengan relasi kalian membuat precedence diagramnya, seperti apa yang pernah kalian buat untuk mungkin di mata kuliah atau di praktikum PPST ya. Oh ya, sebelumnya saya sedikit mundur dulu pada tahap yang pertama dalam pendefinisian aktivitas. Selain kalian mendefinisikan kegiatan, saya sedikit tadi terlewat adalah kalian harus menentukan durasi atau berapa lama sih kalian harus menentukan satu kegiatan atau menyelesaikan satu kegiatan tertentu. Nah, biasanya durasi ini untuk masalah lintasan kritis memiliki dua pendekatan. Pendekatan pertama, durasinya adalah deterministik. Nah, deterministik ini berarti durasinya sudah kalian ketahui secara tepat, yang mana kita dapatkan melalui benchmarking sama kakak tingkat dan lain sebagainya untuk kasus festival musik misalnya. Misalnya di sini untuk durasi deterministiknya ya penentuan tanggal katakanlah 7 hari, lokasi mencari lokasi 3 hari, kemudian di sini ada 9 hari untuk mencari vendor, terus 5 hari untuk mencari guest star dan deal dengan guest star, perizinannya 6 hari, 8 hari untuk promosi, dan karena artisnya banyak 4 hari. Durasi yang deterministik adalah kalian sudah tahu secara pasti berapa lama kegiatan kalian sudah memiliki waktu penyelesaian pengerjaannya. Sehingga di sini kalian juga sudah tahu pasti berapa lama persiapan yang kalian lakukan dari mulai awal penentuan tanggal sampai gladi bersih. Jadi kalian bisa tarik mundur berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk persiapan sampai hari H. Nah, yang kedua, di sini kalian bisa juga melakukan atau kalian bisa juga tidak mengetahui yang pasti. Atau di sini kalian durasinya ya sifatnya probabilistik gitu, sehingga yang kalian ketahui bukan durasi pasti, tapi durasi yang sifatnya tuh ada pesimisnya berapa hari, ada most likely atau paling mungkin, dan yang satu lagi adalah yang optimisnya.
Nah, pemecahan dengan metode deterministik inilah yang kita sebut dengan masalah CPM atau Critical Path Method. Dan untuk masalah yang durasinya kalian ketahui waktu pesimis, most likely, dan optimis, yaitu dengan pendekatan probabilistik. Nah, inilah yang kita dekati dengan namanya kurang lebih seperti itu. Jadi, inilah yang harus kalian ketahui pada aktivitas yang pertama. Nah, tadi pada aktivitas yang kedua, harus mengetahui precedence diagramnya. Jadi, bagaimana relasi antar kegiatan, mana yang mendahului kegiatan sesuatu, mana yang harus langsung dilanjutkan. Jadi, yang harus kalian lakukan atau kalian tambahkan pada aktivitas kedua adalah di sini kalian memiliki aktivitas, kemudian kalian memiliki durasi. Nah, selanjutnya yang harus kalian tambahkan adalah kegiatan pendahulunya apa. Nah, kegiatan pendahulunya inilah yang harus kalian ketahui agar nanti relasi antar kegiatannya jelas, mana yang harus dahulu dan mana yang harus dikerjakan setelah satu kegiatan tertentu. Dan terakhir di sini, nah barulah kalian melakukan komputasi atau melakukan perhitungan. Perhitungan untuk menentukan mana aktivitas yang kritis. Nah, di sini yang dimaksud dengan aktivitas kritis, aktivitas mana yang harus kalian pastikan dia bisa berjalan sesuai durasi. Karena apabila tidak sesuai durasi akan membuat proyeknya terlambat. Jika tidak sesuai durasi. Atau di sini kalian menginginkan proyeknya itu harus dipercepat. Nah, sehingga aktivitas kritis juga bisa kalian menjadi satu parameter untuk mempercepat si proyek gitu. Nah, contoh misalnya di sini kalian memiliki proyek tadi pembuatan festival musik, katakanlah kalian memiliki total durasi deterministiknya di sini ada 10, 19, 24, kemudian di sini ada 30, 38, sorry, di sini ada 10, 10 sama 9, di sini ada 19, di sini kalian ada 24 hari, 24 tambah 30, di sini kalian ada 38, misalkan ada berapa? 42 ya. Nah, berarti di sini total kalian perencanaan 42 hari. Nah, untuk kasus yang mempercepat proyek, nah tentunya di sini kalian harus mencari, misalnya yang asalnya kalian harus menyelesaikan dalam 42 hari, kalian harus menyelesaikan dalam 30 hari. Nah, disinilah kalian harus mencari tadi aktivitas kritis apa yang harus kalian potong waktunya, atau kalian crash, potong waktunya. Atau bahasa Inggrisnya adalah di crash. Nah, tentunya dalam nanti kalian melakukan percepatan aktivitasnya akan tambahan resource lagi kan gitu. Nah, penambahan resource inilah yang nanti akan dianalisis lebih lanjut berapa jumlah yang diperlukan. Nah, dan juga berapa cepat istilah itu waktu yang bisa potong. Nah, jadi ini kurang lebih terkait dengan materi untuk introduction dari CPM. Kita akan lanjutkan pada pembahasan di segmen berikutnya.